kalian, Kakang dan Nara, Nabi dan Rasul ada berapa? Ada berapa deh, tau nggak? Ada berapa? Yang Nara tahu ada berapa? 25. Kalau yang Kakang tahu ada berapa? Ada banyak banget. Ada banyak. Jadi yang benar yang mana? Yang ketahui banyak atau yang beneran Mbak? Yang semuanya? Yang semuanya dulu deh. Semuanya banyak amat. Banyak amat. Kalau yang perlu diketahui 25. 25. Nah, dari 25 itu ada 100 ya, ada lebih. Betul. Kalau menurut para ulama, kalau di total itu Nabi dan Rasul ada sekitar 124.000 sampai Nabi Muhammad itu. Ya, banyak banget ya. Nah, yang perlu diketahui 25. Namun ada yang menarik dalam Al-Quran itu. Yang diketahui 25 dari 100.000 nabi lain. Betul. Dan ada yang dalam Al-Quran itu diistimewakan, namanya itu Ulul Azmi Minar Rusul. Nah, pernah mendengar? Ulul Azmi Minar Rusul itu, ulul itu yang memiliki, azmi itu keteguhan, kesabaran yang levelnya kalau dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain itu lebih tinggi. Ya. Kira-kira Ulul Azmi Minar Rasul itu siapa saja? Ada 5 deh. Ada 5, betul. Nara belum baca ya? Belum. Apa? Nabi Ulul Azmi. Ulul Azmi Belum ya? belum ya. Kalau Nabi Ayub kira-kira masuk tidak? Mas Kakang masuk nggak? Nabi Ayub? Enggak kayaknya. Enggak. Kalau Nabi Yusuf masuk nggak? Yusuf enggak. Enggak. Padahal ujiannya berat ya. Kalau Nabi Yakub? Yakub enggak. Enggak. Iya apa enggak? Enggak Ustaz ya. Enggak ya. Padahal Nabi Yakub itu diujinya itu kehilangan anaknya bertahun-tahun sampai buta. Ya. Setelah buta, pas ketika bulan Muharram Allah pertemukan dengan Nabi Yusuf dan bisa melihat lagi. Nabi Ayub itu penyakitnya bertahun-tahun, sekitar 17 tahun sakit kulit gitu ya, tidak sembuh-sembuh. Nah, itu berat juga ya. Nabi Yusuf juga sama, ketika usia kecil ya, sebelum seusia Nara sudah dimasukkan ke dalam sumur ya, dan itu beberapa hari baru ditemukan, 3 harian mungkin ya, nggak makan nggak minum karena nggak ada airnya ya. Nah, tapi mereka tidak masuk, hanya 5 ini ya. Kira-kira siapa aja Kakak? 1 Nabi Nuh, 2 Ibrahim, 3 Musa, 4 Isa, 5. Muhammad. Nah, betul sekali itu Kak, ini Nara ya. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Kalau Nabi Nuh mukjizatnya apa kira-kira? Nabi Nuh tahu nggak mukjizatnya apa? Tahu deh. Nara tahu. Belum belajar. Nabi Nuh. Nabi Nuh mukjizat itu kelebihan pertolongan dari Allah. Tahu, saya pernah bilang sendiri. Pernah bilang sendiri Nara? Nabi Nuh itu diuji ya dengan kaumnya yang bandel ya, dan berdakwah itu sekitar 950 tahun ya. Tapi kaumnya itu tidak ikut ya ketika didakwah. Ayo kita menjalankan syariat dari Allah, nggak mau ya. Maka Allah menyuruh Nabi Nuh itu membuat kapal ya, namanya kapal Nuh ya, karena akan ada banjir datang, dan itu terjadi di bulan Muharram ya, yang dimana bulan Muharram sudah lewat ya. Sekarang itu sudah bulan baru
Ada yang tahu nggak bulan apa sekarang? Kalau dalam kalender Masehinya mah bulan apa, Nara? Bulan apa kakak sekarang? Nah, sekarang bulan apa? Apa bulan apa sekarang? Kemarin teh sudah Kalau dalam Masehi Nara. kemarin Jawab, Nara. sudah Jawab. melewati Hari Anak Nasional tanggal 24. Ya, Apa deh? Sekarang bulan apa? Bulan apa sekarang? Sekarang bulan apa? bulan Sekarang bulan apa? Gede. Bulan Juli. bulan Juli. Kalau bulan Islamnya itu bulan Safar. Nah, Nabi Nuh suruh buat kapal. Yang menarik dulu ya, pernah Pak Cecep ceritakan itu ketika prosesnya itu ya, setelah beres kapalnya dikotori oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Apa? Nah, terus yang kedua itu ada Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim itu pernah mendengar Nara Nabi Ibrahim diujinya kayak gimana? Kira-kira yang diingat sama Nara apa ujiannya? Nabi Ibrahim menyembelih, betul sekali ya, menyembelih siapa? Anaknya. Ada nggak orang tua yang tega? Nggak ada ya. Nah, ini mah disuruh menyembelih, tapi ini simbol ya ketaatan gitu. Terus diuji apa lagi selain menyembelih anaknya? Disuruh terjun ke tempat yang dimana panas. Ke apa? Ingat ya? Apa? Nabi Ibrahim memang ujiannya berat ya. Makanya masuk ulul azmi minar rasul ya, yang memiliki keteguhan, kesabaran di atas rata-rata. Diuji, disuruh menyembelih apa? Anaknya. Padahal sebelumnya Nabi Ibrahim tidak punya anak aja, sudah usia senja, usia sepuh. Mungkin kalau kita mah udah 60 tahunan mungkin ya. Tidak punya anak aja, pas udah punya anak dan remaja disuruh disembelih. Dan pas ketika bujangannya Nabi Ibrahim itu dibakar sama api ya. Kebakar tidak Nabi Ibrahim? Kebakar tidak Nabi Ibrahim? Tidak, karena ditolong sama Allah. Apinya jadi talinya maka bakar ya. Nabi Ibrahimnya tidak, bajunya juga biasa aja gitu. Nah, terus setelah Nabi Ibrahim itu Nabi Musa alaihissalam ya. Kira-kira menurut Nara kenapa Nabi Musa masuk ulul azmi? Ada ujian apa kepada Nabi Musa atau kakak? Apa? Dapat ujian apa Nabi Musa sehingga masuk ke golongan ulul azmi minar rasul? Nabi Musa tuh apa? Dulu itu Firaun. Nah itu Firaun gimana? Firaun tuh kafir. Betul. Kaumnya juga kafir juga. Bandel-bandel banget itu. Iya. Terus habis itu kan pindah terus yang dapat wahyu. Tapi kalau Bani Israel juga agak gitulah. Bandel pisan ya. Kalau sekarang mah Israel. Nabi Musa kenapa masuk ulul azmi minar rasul tadi ya? Berhadapan dengan raja zolim yang rajanya itu ngakunya Tuhan ya. Makanya dia bilang ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan yang paling tinggi. Jadi sama aku yang ngasih makan, ngasih kerjaan gitu ya. Dan ketika diangkat jadi ulul azmi minar rasul itu ada satu momen yang dimana
Nabi Musa itu harus menurunkan egonya. Saat itu Nabi Musa itu terkenal paling pintar, paling cerdas, terus ilmunya bukan kaleng-kaleng. Tapi oleh Allah diujinya itu harus berguru kepada seorang guru yang bukan siapa-siapa, yang tidak terkenal gitu ya, yang tidak punya murid ya. Kira-kira siapa gurunya Nabi Musa? Nggak tahu nggak? Ada di dalam surat Al-Kahfi. Dia adalah Nabi Khidir alaihissalam ya. Bahkan para ulama menyebutkan, ada yang menyebutkan Khidir ini bukan nabi, ada juga yang menyebutkan bahwa Khidir ini nabi ya. Kenapa Nabi Musa termasuk ulul azmi? Karena menurunkan egonya, dia teh udah paling pintar gitu ya, ilmunya segala macam tahu, tapi berguru kepada Nabi Khidir. Belajar ilmu apa kira-kira? Apa deh? Belajar ilmu matematika bukan ya? Biologi, bahasa Inggris, Perancis, Jepang, main game. Ilmu game mana ya? Kira-kira ilmu apa? Ilmu Filsafat. ilmu apa kira-kira? Ilmu hikmah Hikmah. ya. Kenapa? Karena ada 3 kejadian yang dimana Nabi Khidir ini memperlihatkan keanehan. Satu ya, ketika berjalan menemukan perahu, kan banyak tuh, di bolongan sama Nabi Khidir teh, bolongin semuanya. Kata Nabi Musa, kenapa engkau membocorkan kapal-kapal milik nelayan? Atau nanti kapal-kapal nelayan ini ya, ketika mau nyari ikan gimana? Nggak bisa dong ya. Engkau tidak tahu, kata Nabi Khidir ya, engkau tidak akan sabar ya. Lantas Nabi Musa setelah digitukan tidak marah, tapi menurunkan egonya. Oh iya, saya akan sabar, nanti yang kedua mah jangan gitu ya. Nah terus yang kedua, pas ketika mereka berjalan ya, ketemu anak kecil ya, mungkin seusianya Nara ya, seusia Nara. Tiba-tiba sama Nabi Khidir ya, sama Nabi Khidir apa yang terjadi? Si anaknya itu dipukul, meninggal ya. Setelah meninggal, protes dong Nabi Musa, wah kamu itu zolim ya, kamu jahat, anak itu tidak apa-apa kamu bunuh, katanya gitu. Engkau tidak akan bersabar, katanya gitu ya. Lantas Nabi Musa, oh iya, saya akan sabar. Kalau saya sekali lagi bertanya begini, kita akan berpisah, katanya gitu. Berjalan lagi, ketemu ada rumah yang reot, rumahnya itu hampir rubuh. Tiba-tiba Nabi Khidir itu, ayo kita bantu rumahnya, kita benerakan gitu ya. Kenapa tiba-tiba baik gitu ya? Terus saat itu ya, bertanya lagi Nabi Musa ini kepada Nabi Khidir, kenapa kamu tiba-tiba ini rumah? Terus minta upah kepada orang-orang di situ untuk membangunkan rumah, katanya gitu ya. Lantas setelah 3 kali itu, inilah perpisahan antara aku dan kamu gitu ya. Dan aku akan kasih ilmu hikmah pelajaran. Pertama, kenapa aku membocorkan kapal-kapal milik nelayan? Karena di sana, di lautan, di tengah-tengah ada raja zolim ya, yang dimana raja zolim ini tidak segan-segan mengambil miliknya orang-orang termasuk nelayan ini ya, dan akan dibunuh. Daripada mudarat, maka aku membocorkannya supaya tidak ketemu raja zolim. Terus yang kedua, kenapa aku membunuh anak yang dimana menurutmu tanpa dosa? Karena Allah
memerintahkan gitu ya, dan aku tahu dari Allah bahwa anak ini akan jadi anak yang jahat di kemudian hari. Makanya aku bunuh. Pas ketika dibunuh itu si orang tua ini soleh, punya anak lagi jadi soleh. Terus yang ketiga, kenapa aku membangunkan rumah? Karena di situ ada yang yatim gitu ya, dan itu adalah keturunan orang soleh, jadi aku bangunkan ya secara gratis. Namun kepada orang-orang yang lain ya ada upahnya begitu ya. Itu ilmu hikmah didapatkan setelah kejadian ya. Kayak contoh misalnya ilmu hikmah itu Kakang Danara masih ingat COVID-19? COVID masih ingat? Nah, orang-orang kan tidak bisa beraktivitas ya Di luar. di luar, di dalam gitu. Di dalam juga banyak yang kena COVID 20. 2021 Iya, juga. akhirnya. dari 19, 20 sampai 21. Wah, itu orang-orang nggak bisa keluar, portal di mana-mana ya. Hikmahnya apa? Hikmahnya enak Enak karena sekolahnya cuma Zoom. cuma Zoom doang ya. Tapi beberapa hikmahnya itu pertama nara jadi enak ya. Tapi ada yang tidak enak. Kalau perusahaan-perusahaan Beli itu makanan gimana? beli makanan agak sulit ya. Terus perusahaan-perusahaan banyak yang bangkrut ketika COVID. Tapi hikmahnya apa? Ketika jalan satu ditutup, akan ada jalan-jalan yang lain gitu. Kan tidak sedikit orang yang bahagia pas ketika COVID, banyak orang yang terpuruk juga banyak. Tergantung manusianya. Kan kayak Nara Cuma Pas- yang cuma gak enak gitu makanan gak banyak. nggak banyak, tapi kan Itu aja. lebih seneng kalau Nara ya, wah, tinggal Zoom kan gitu ya, daripada pergi sekolah gitu kan ya. Tidur. Pakai tidur gitu kan ya. Tidur. Nah, Siap Zoom meeting gak butuh pakai mobil, gak butuh. Gak butuh panik. Terlambat. gitu. Betul ya. Nah, itu Yang- hikmahnya banyak ya. Satu sisi ada yang senang, satu sisi yang ada Tapi yang masih tidak bisa keluar senang. kan? Masih Pakai apa? pakai masker, Masker dan pakai yang kaca itu apa namanya tuh, Kakak? Yang pakai gening kaca gening. Face mask gitu. Face mask gitu kan ya. ya. Tapi kayak artis tetap aja gitu ya, ada job gitu ya. Nah, itu beberapa hikmah. Setelah Nabi Musa, Nabi Isa, kayaknya 3 aja ya dulu ya. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Mungkin nanti lain waktu kita bahas Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Apa penyebab mereka gitu ya. 2 nabi ini, Nabi Isa, Nabi Muhammad, termasuk ulul azmi minar rasul. Bahkan Nabi Isa mah tidak punya ayah ya. Lahir dari hanya seorang ibu. Nabi Muhammad ibunya ada? Ada. Ayahnya ada. Ya, tapi dua-duanya meninggal. Makanya meninggal duluan. Yang meninggal duluan siapa? Ayahnya. Terus ibunya. Jadi anak yatim piatu begitu ya. Habis itu